Dan coba seru bulan Senin ini kita akan mereview One Piece live action dari trailer yang baru saja muncul dan sangat wadidaw sekali. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Kita akan mulai video ini dari surat terbuka yang dikirim oleh Oda Sensei terkait perilisan One Piece live action ini. Di situ Oda berkata bahwa dirinya sangat senang sekali ternyata live action One Piece berhasil rampung, yang karena sebenarnya ide ini sudah digagas 7 tahun yang lalu. Di mana banyak sekali hal yang harus dirampungkan, mulai dari perjuangan para aktornya, pembangunan properti, dunia, dan kostumnya, serta berbagai hal dari sisi kekuatan yang ada. Di mana Oda sendiri berkata setelah dirilis pasti akan ada banyak orang yang berpendapat jika kok karakter ini nggak ada sih, kok adegan itu hilang sih, yang sangat berbeda dari manga yang kita baca. Namun saya tahu pendapat itu disampaikan karena kecintaan mereka yang sangat besar terhadap serial One Piece ini. Jadi saya berniat untuk menikmati komentar itu juga. Nah tuh guys, buat yang udah was-was di mana live action ini jelek banget atau gimana, bodo amat lah, Oda sendiri aja bahkan seperti itu. Kita sebagai penonton cuma bisa menikmati saja. Di sini pula Oda berkata jika serial ini di season pertamanya akan berisi 8 episode. Yang berarti emang tipikal serial Netflix Jepang lah ya, yang biasanya emang cuma ada 8 episode saja untuk satu season dan biasanya langsung jebret beres nih di awal, semua episodenya langsung keluar, nggak ada ongoingan. Ya cukup beda lah sama drakor yang biasanya bahkan sampai belasan episode dan satu episodenya makan 1,5 jam lebih, yang udah kayak film aja tuh lama banget. Dan untuk drakor sendiri biasanya keluarnya tuh dikit-dikit, yang alhasil kita harus nunggu seminggu, yang bahkan kadang bisa lebih dari seminggu untuk episode selanjutnya, yang aduh pengalaman banget nih sering nonton drakor. Dimana mungkin kalau serial barat itu cukup beragam banget sih, ada yang setengah jam, ada yang sampai 1 jam, dan total episodenya juga bener-bener random banget. Ada dikit banget yang mungkin cuma 3 atau 4 episode, tetapi ada juga yang sampai puluhan episode juga, yang lagi-lagi untuk yang barat ini sangat random. Untuk Jepang memang biasanya untuk 8 episode saja dan satu episodenya kurang lebih berisi 40 menitan. Ya pengalaman nih nonton serial Alice in Borderland yang mantap banget, sama Naked Director nih, aduh jadi ketawa nih, suka sama cewek Jepang yang emang ada obat lah untuk Jav lovers. Oh ya, kita semua juga tahu kan untuk season 1 dari live action ini hanya berisi di Saga Is Blue saja, yaitu dari Romance Dawn sampai ke Grand Line, yang sebenarnya 8 episode yang cuma makan 40-50 menitan per episodenya. Saya jadi cukup bingung nih, kelihatan kan pasti bakal banyak banget yang dipotong. Karena untuk manganya saja itu makan 11 volume loh dari awal sampai Grand Line, dan itu pun lebih dari 100 chapter, yang akhirnya di package sebegitunya hanya sampai 8 episode yang mungkin isinya tidak begitu lama. Nah lanjut, di sini pula Oda berkata jika sebenarnya banyak bagian-bagian yang diulang untuk produksinya, yang ini pula sebenarnya sudah kita tahu sejak lama sekali karena Oda ini masuk ke bagian produser. Jadi jika dia tidak puas dengan hasilnya bakal benar-benar dirombak total. Kita juga sudah tahu jika produser dari kru dan bahkan banyak aktornya memang mereka semua para pembaca One Piece, jadi bisa dibilang mereka bakal all out lah dalam drama yang mereka perankan. Yang bahkan saat resmi akan dirilis bulan Juni kemarin, editor dari Oda sampai menangis walau ini adalah hal yang sangat menarik nih. Ketika Oda pun bilang, ya namun tentu saja kerja keras tidak selalu menjamin dengan kesuksesan, yang kok kesannya jadi cukup negatif. Di sini pun Oda melanjutkan, jika ada yang menerima kritik pedas dari pemain aktor apapun itu, saya juga akan menerimanya bersama mereka. Jadi masih ada 1 bulan lagi kita bisa bersantai dulu. Nah dimana untuk live action One Piece ini rilis resminya 31 Agustus di Netflix sayangan kalian. Ayo siapa nih yang gak langganan Netflix tapi malah nonton bajakan dari Netflix? Aduh. Nah kira-kira apa aja nih yang ada di trailer dari live action ini, yang pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah, karena kita akan membahas cukup detail terkait apa-apa saja dan foreshadow apa saja yang ada dari trailer kali ini. Nah mari siapkan kopi, jelumani besar, pasang headsetnya, ambil porsi PW, and wadidaw.
Nah, mungkin intermezzo dikit ya sebelum kita bahas trailernya. Sebelumnya kita sudah pernah disajikan teaser dari live action ini yang sebenarnya kurang lebih ya 1 bulanan lalu lah. Yang ternyata saya sendiri pun cukup sangsi ketika melihat teasernya. Ini kira-kira bagus nggak ya? Kayaknya kurang banget. Tetapi setelah saya melihat trailer yang baru rilis kemarin-kemarin, sepertinya cukup menjanjikan loh untuk live action ini. Dan disclaimer dikit ya, untuk menghindari copyright dari pihak Netflix, YouTube, dan sebagainya, saya tidak akan banyak-banyak untuk menampilkan cuplikannya di video ini. Jadi let's go. Untuk live action ini episodenya dikatakan komposer untuk pengisi soundtrack dari serial ini adalah Sonia Belousova dan Giona Ostinelli. Mungkin buat yang nggak tahu ini dia siapa, dia adalah yang nge-compose untuk serial The Witcher. Yang wadaw, siapa nih yang ngikutin serial itu? Nah, tepat seperti cerita aslinya juga, di manga trailer tentu saja dimulai dari hal juga yang memulai satu serial besar ini alias One Piece, yaitu kata-kata terakhir dari Goldie Roger saat eksekusinya. Dimana kalian bisa lihat sendiri nih, ini adalah tampilan Roger di live action tersebut. Walau ini mungkin pendapat saya pribadi ya, rasanya kurang berwibawa nih untuk sosok Rogernya, mengingat sosok Roger di serial One Piece itu emang kocak dan tolol, tapi dia punya impresi yang sangat strong sekali. Dan di sini juga yang saya bingung, kenapa ada Garp untuk castingnya, padahal kita masih di East Blue yang kita semua tahu kan, untuk Garp ini sebenarnya baru diperkenalkan kepada kita ketika di Water 7. Ya, walau memang untuk cover story-nya sudah dapat dilihat di Arc East Blue, tetapi lagi-lagi kita masih belum tahu ketika di cover story siapa sih orang tua itu. Dimana di live action ini Garp pun dimunculkan ketika eksekusi dari Roger. Nah, baru untuk karakter dari Garp ini saya cukup suka karena dia terlihat memiliki impression yang sangat kuat, yang sangat berbeda dibandingkan dengan Roger barusan. Lanjut juga kita mendapatkan bagaimana Newsco yang sangat lucu banget nih, alias dia adalah burung pembawa berita di serial ini yang sangat penting juga. Serta kita juga melihat Mary yang memberikan kapal Going Merry nih, pelayan dari Kaya di kampung halaman Usopp. Dia pun muncul di trailer. Yang jika kalian perhatikan ada tangan-tangan di belakangnya, yang kira-kira siapakah dia? Ya, benar sekali, dia adalah Kapten Kuro. Dimana salah satu bagian yang menurut saya paling epic dari trailer ini adalah tentu saja ketika kemunculan dari Owl Road bagi The Clown, dimana bagi dengan bara-bara nominya yang awalnya saya kira bakal naik banget nih, bakal jelek banget, tetapi di sini wah, ini gokil parah. Bagian bara-bara nomi yang cop-cop sangat luar biasa, yang awas aja nih bikin Our Lord jelekan, rasanya aduh bahaya banget. Dan di trailer ini juga kita melihat Luffy dan Koby yang baru saja beraksi di manganya, dan jujur menurut saya karakter Koby ini sangat cocok banget. Tampilan culun di awal yang gak kebayang sih, nanti setelah beberapa season dia harusnya bakal makin OP dengan pelatihan yang dia dapatkan dari kakek Luffy. Dan di bagian akhir dari trailer kita pun melihat beberapa foreshadow untuk bajak laut yang ada. Mulai dari Foxy yang aduh ini jelek banget, lalu juga ada Bellamy, dan bahkan Shanks pun kita lihat di sini yang rasanya kurang banget ya di trailer, tapi nggak tahu nih nanti aslinya bagaimana. Di saat Shanks seperti itu, ternyata karakter Mihawk, waduh badass abis bos, dia keren parah. Dimana gantengnya, kerennya, cocok lah ya untuk casting dari pengisi karakter Mihawk ini. Di sini pun akhirnya kita melihat Fishman guys, yang sepertinya Fishman ini menjadi ultimate atau klimaks dari One Piece di season pertama, karena tentu saja kita tahu kan dia penghujung lawan terakhir Luffy sebelum sampai ke Grand Line. Dan tampilan untuk Kurobi menurut saya ini Fishman-nya keren banget sih. Ya mungkin ada anehnya kenapa kok Kurobi tiba-tiba ada di Baratie ya, yang mungkin sedikit off, tapi untuk kebutuhan story rasanya kita tentu saja tahu. Ya ingat juga kata-kata Oda di awal, dimana ada beberapa penyesuaian, dimana Arlong pun yang menjadi ultimate dari saga ini pun ada yang keren sih, walau sepertinya cukup susah ya untuk ngilangin bentuk hidung aslinya, yang menurut saya rasanya jadi kurang bagus, tetapi untuk hidungnya menurut saya masih oke lah. Ya lagi-lagi kalian jangan bandingkan dengan Pirates of Caribbean ya, karena itu biaya produksinya sangat-sangat mahal sekali. Nah, dimana momen ikonik lain terkait Luffy Help Me dari Nami pun ada di trailer kali ini, dimana Arlong Park juga cukup tergambarkan, dan beberapa hal yang kita dapatkan juga adalah dimana kita mendapatkan adanya poster Cavendish, padahal Cavendish sendiri jauh banget baru muncul di Dressrosa, tetapi emang dia sudah terkenal cukup lama sih. Lalu juga ada poster dari Dawn Track, yang apakah dia bakal menjadi lawan di saga ini pun kita masih belum tahu, karena menurut saya Dawn Track
ini cukup keren sih dari kekuatan dan pakaian-pakaiannya. Alvida mode awal pun ada yang saya pun lebih penasaran gimana nih perubahan Alvida ke super cantiknya. Zeff pun ada kata-kata Mihawk ke Zoro yang bilang kalau kau ini bagai katak dalam tempurung. Akhirnya diperlihatkan bagaimana Zoro yang benar-benar ada di dalam sumur tanpa tahu seberapa luas dunia. Dragon juga yang hadir di eksekusi Roger pun dilihatkan, Nojiko, Genzo walau pintas tapi mereka ada, dan beberapa hal menarik lain adalah terkait outfit yang mereka kenakan di live action ini sebenarnya banyak diambil dari color split yang memang Oda gambar sebelumnya. Ya benar, dengan adanya Oda tentu saja pakaian mereka tidak akan itu-itu saja, dan sejujurnya itu sangat bagus sih mengingat dinamika cerita yang pastinya tidak akan membosankan jika pakaiannya itu-itu saja. Yang bahkan beberapa hal yang tidak terlalu penting pun dibuat sangat detail di serial ini, mulai dari korek Sanji yang dibuat mirip lah, yang bahkan uang Berry pun dibuat sama persis seperti yang pernah Oda gambar. Nah, seperti biasa, karena ini review, akan ada pendapat saya terkait live action ini yang lagi-lagi ini masih dari sisi trailer ya, karena untuk aslinya tentu saja di Agustus nanti. Yang entah untuk karakter lain, tetapi beberapa yang menurut saya paling cocok dan keren banget adalah pemeran dari Zoro yang diperankan oleh Mak Hen-yu yang wah ini sangat mantap sekali. Mulai dari look dan aslinya pun cukup serupa lah, badannya juga bagus dan dia sangat cool sekali. Dan yang paling aneh dan bahkan bisa menjadi plot hole adalah karakter dari Usopp ini. Ya benar, di movie dia tidak dibuat hidungnya panjang loh, alias hidung manusia biasa. Walau mungkin bakal cukup sulit ya untuk mengubah hidungnya panjang, tetapi itu termasuk core dari cerita loh untuk hidung Usopp ini yang entah kenapa tidak mereka lakukan. Yang bahkan sebenarnya bisa lah mereka menggunakan CGI untuk perubahan dari hidung Usopp. Serta jika kalian sadar, tadi kok ada Kurobi di Baratie sih, karena ia emang bener di cerita ini, bahkan Arlong juga muncul di Baratie. Yang lagi-lagi ini hanyalah penasaran saya, apakah Don Krieg tidak akan muncul dan di skip di season ini, karena buktinya Baratie saja langsung melawan Arlong yang lagi-lagi kita masih belum tahu. Tetapi overall dari trailer cukup menjanjikan lah ya untuk bagian-bagian lainnya dibandingkan teaser yang kita dapatkan yang aduh itu waduh banget nih untuk teasernya. Jadi untuk trailer kali ini akan saya kasih nilai 7,5 dari skala 10 lah ya. Dimana untuk perilisan nanti tanggal 31 Agustus, apakah mungkin perlu kita review per episodenya? Yang kira-kira gimana nih menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Yang sebenarnya masih banyak juga sih berita-berita baru terkait One Piece, mulai dari Gear 5, lalu juga anime, opening, dan yang lain-lain yang akan coba kita bahas di video terpisah. Jadi pastikan subscribe ya, agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Sama jangan lupa juga, kita bulan depan banget, tanggal 6 akan menjadi episode pertama untuk keluarnya Gear 5 dari Luffy. Ingat catat tanggalnya, tanggal 6 Agustus yang fix banget sih, ini bakal bikin gempar dunia peranimean. Yang bahkan manganya aja di tahun lalu udah segila apa. Nah kebetulan kami juga dari Daily Merchandise akan rilis kembali edisi spesial limited edition untuk Luffy di mode Gear 5-nya yang tahun lalu cepet banget nih habis karena lagi-lagi ini limited. Dan sekarang kami juga bakal merilis untuk batch baru yang tentunya dengan beberapa update desain, dimana masalah rilis kapan dan jumlahnya berapa akan disampaikan di IG kami ya, dnm.match. Langsung follow dan DM biar nggak ketinggalan antri untuk kaos dari Luffy ini. Nah jadi itu untuk video kali ini. Seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Develop pamit and I'll see you guys next time.